Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kamila, NPM 30620566139, Prodi PGSD DSTKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 3 yang beranggotakan Khalisa Askia, Misda, Muhammad Bisir Hafi, dan saya sendiri Uswatun Kamila. Di sini kami akan membahas dua materi, yaitu yang pertama pengawasan atau supervisi pendidikan, dan yang kedua adalah pengertian, tugas, dan fungsi kepala sekolah. Langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian, pengawasan atau supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntutan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai hal, contoh lembaga pendidikan. Supervisi juga dapat diartikan usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi, pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode pengajaran. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat supervisi. Yang pertama, tujuan supervisi yaitu untuk meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Yang kedua ada manfaatnya. Manfaat supervisi pendidikan yaitu untuk meningkatkan berbagai aspek pendidikan atau pengajaran, antara lain sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama di antara guru, serta memicu atau penggerak terjadi perubahan pada unsur-unsur terkait dengan pendidikan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah supervisi. Supervisi dilakukan secara cermat sehingga hubungan antara supervisor dengan klien bersifat sejajar dan terbuka. Untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka dilalui dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan pendahuluan. Yang kedua, perencanaan oleh guru dan supervisor. Yang ketiga, pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Yang keempat, pengadaan analisis data. Dan yang kelima adalah diskusi memberikan umpan balik. Di sini ada pengawasan internal dan eksternal. Yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal ialah suatu penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada manajemen dan mengidentifikasi sekaligus merekomendasikan masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program. Ketiadaan aparat ini akan menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi yang akan dapat membawa dampak buruk pada kinerja organisasi. Yang kedua ada pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau yang bisa dikenal kita yaitu BPK, yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Manfaat pengawasan eksternal adalah untuk meningkatkan kredibilitas, keberhasilan, dan kemajuan organisasi,
Pelaksanaan pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan atau partnership antara pengawas dengan yang diawasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu pengertian, tugas, dan fungsi kepala sekolah. Yang pertama, pengertian kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah adalah seperangkat kemampuan yang harus ada dalam diri kepala sekolah agar dapat mewujudkan penampilan untuk kerja sebagai kepala sekolah. Adapun kompetensi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi manajerial. Yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. Yang keempat, kompetensi supervisi. Dan yang kelima, kompetensi sosial. Yang selanjutnya adalah pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Peran kepala sekolah yaitu bertujuan untuk memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan, pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Yang selanjutnya ada tugas dan fungsi kepala sekolah. Tugas kepala sekolah yaitu yang pertama menyusun program kerja, yang kedua pelaksanaan rencana kerja, yang ketiga supervisi dan evaluasi, dan yang keempat sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada fungsi kepala sekolah yaitu yang pertama edukator, yang kedua manajer, yang ketiga administrator, yang keempat supervisor, yang kelima leader, dan yang keenam adalah inovator dan motivator. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kami. Di sini saya akan melanjutkan dengan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari materi kami yaitu pengawasan pendidikan adalah posisi profesional yang bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditujukan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawasan melakukan pengawasan akademik, pengawasan administrasi, dan manajerial ke unit pendidikan. Tujuan pengawasan pendidikan pada sekolah efektif menjadi hal yang sangat menentukan dalam menjaga citra dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut, agar konsisten dan menjalankan semua program dan kegiatan yang mengarah pada terwujudnya visi dan misi sekolah efektif tersebut. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang dapat diselenggarakan proses belajar mengajar dan tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Ya, sekian itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kehilafan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sekian itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.